warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Diki Purnomo Aji dengan NIM 19040016 kelas 2B T3 Teknik Komputer. Pada video ini saya akan menyampaikan ringkasan materi bab 10 tentang administrasi dan manajemen basis data pada buku basis data. Sebelumnya, basis data merupakan kumpulan data yang saling terhubung, disimpan secara bersama-sama pada suatu tempat yang dikelompokkan berdasarkan skema atau struktur tertentu dan membutuhkan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Nah, pada bab 10 administrasi manajemen basis data ada beberapa bagian bab penting. Yang pertama ada pengembangan basis data. Pengembangan basis data selalu membutuhkan kerjasama dari beberapa ahli ilmu komputer. Proses ini melibatkan pemakai, analis data, dan base administrator, serta wakil dan pihak manajemen yang akan mewakili sistem. Dalam pengembangan basis data juga memerlukan peralatan komputer, yaitu software dan hardware. Secara garis besar, proses pengembangan basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan, dan yang kedua, ikatan binding, yang ketiga, dokumentasi, dan yang keempat, pemrograman. Dan subbab yang kedua ada manajemen aktivitas data. Kumpulan data yang diperlukan dan dicatat dalam sebuah form yang disebut dokumen sumber yang berperan sebagai input terhadap sistem. Manajemen aktivitas data merupakan tugas dari TPA, dan tugas TPA itu yaitu yang pertama ada menentukan standar, panduan, pengawasan, prosedur, serta membuat dokumentasi. Yang kedua, mengatur kepemilikan data, hak akses, dan merubah data. Yang ketiga, mengembangkan teknik dan prosedur recovery. Yang keempat, menyampaikan informasi tentang prosedur pada user. Dan yang kelima, menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas data. Dan yang keenam terakhir, bertanggung jawab untuk menyusun dan merawat semua dokumentasi sistem. Hal-hal yang perlu dipantau pada manajemen aktivitas data yaitu 1. Penggunaan perangkat keras, yang kedua penggunaan file, yang ketiga penggunaan record, dan yang keempat terakhir penggunaan atribut. Subbab yang ketiga ada manajemen struktur basis data. Tanggung jawab DPA dalam menangani struktur basis data. Yang pertama, merancang skema, dan yang kedua, mengawasi terjadinya redundansi. Yang ketiga, melakukan pengawasan konfigurasi permintaan atas perubahan struktur basis data. Dan yang keempat, menjadwalkan dan mengadakan pertemuan apabila terjadinya perubahan struktur basis data. Kelima, menerapkan perubahan skema. Dan keenam, merawat dokumentasi pemakai. Dan ketujuh, merawat dokumentasi DPA untuk memperoleh informasi tentang perubahan yang telah dilakukan, bagaimana dan kapan dilakukannya manajemen DBMS. Dan subbab yang keempat ada tugas DPA berkaitan dengan manajemen DBMS. Yang pertama, menyusun laporan tentang unjuk kerja sistem basis data. Yang kedua, melakukan investigasi atas keluhan pemakai. Yang ketiga, melakukan analisa atas laporan dan keluhan. Dan yang keempat, melakukan tuning atau optimizing sistem basis data. Beberapa hal yang bisa di-turn up, misalnya buffer size of transaction, dan number of share file. Dan yang kelima terakhir, mengevaluasi dan menerapkan fasilitas yang baru. Subbab berikutnya yaitu ada Big Data. Anda mungkin pernah mendengar istilah Big Data. Di luar sana ada berbagai definisi berbeda dari Big Data. Big Data adalah data tentang banyak hal yang terkumpul dalam volume besar dan kecepatan yang cepat. Dari pengertian itu muncul hukum 3V yang sering dihubung-hubungkan dengan Big Data, yaitu variety atau variasi, volume atau volume, dan velocity atau kecepatan. Tetapi sebenarnya apa itu Big Data dan apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber
data baru. Set data ini sangat banyak sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Namun sejumlah besar data ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang sebelumnya tidak bisa ditangani. Hal yang dianggap sebagai big data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan internet, dan yang kedua penggunaan smartphone, dan yang ketiga penggunaan sosial media, dan yang keempat digitalisasi media, yang kelima smart device. Ada juga contoh big data untuk bisnis yaitu seperti Google dan Facebook. Subbab yang terakhir ada personil DPA. Personil yang pertama ada DPA yang ditugaskan untuk mengatur staf, memastikan perkembangan basis data berjalan lancar, merancang kebutuhan basis data di masa mendatang. Dan personil yang kedua ada Documentation and Standard Manager yang ditugaskan untuk menciptakan dan merawat dokumentasi basis data dan standar, menyebarluaskan informasi tentang standar, mengadakan pelatihan. Dan personil DPA yang ketiga ada User Representative yang ditugaskan untuk mewakili user dalam menentukan kebutuhan basis data dan menyampaikan pada DPA. Personil yang keempat ada Representative, yaitu yang ditugaskan untuk mewakili bagian operasional yang berkaitan dengan komputer, menetapkan kebutuhan basis data di masa yang akan datang yang diperlukan untuk kegiatan operasional, memantau unjuk kerja basis data, melakukan tunning pada sistem operasi. Personil DPA yang kelima ada DPMS Configuration Manager yang ditugaskan untuk memahami sistem basis data dan merawat konfigurasi pengawasan, melakukan pemantauan dan tunning pada sistem basis data, menguji fasilitas baru pada DPMS. Dan personil DPA yang terakhir ada Performance Monitor yang ditugaskan untuk menyusun dan menganalisa unjuk kerja sistem dan melakukan investigasi atas keluhan pemakai. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.